Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan ruang lingkup manajemen resiko yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nadia Zahra Hairani, dan ada rekan saya, Adit Setiawan dan Yulia Aprianti. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta ketertiban aktif dari semua anggota organisasi. Setiap organisasi dapat menetapkan ruang lingkup manajemen risiko pada level yang berbeda dengan organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen risiko dapat dibatasi misalnya pada level strategis, operasional, program, proyek, ataupun kegiatan lainnya. Penetapan ruang lingkup manajemen risiko harus jelas dan didukung dengan pertimbangan yang jelas juga, serta memiliki tujuan yang relevan dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal ini karena tujuan manajemen risiko yaitu untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Selain itu, penetapan ruang lingkup risiko juga penting dilakukan karena akan menjadi dasar untuk penetapan konteks dan kriteria ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko antara lain, yang pertama itu ada tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat. Nah, yang kedua ada hasil yang diharapkan atau outcomes expect dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga ada waktu, lokasi, hal-hal spesifik, dan pengecualian. Yang keempat, ada alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Kemudian ada sumber daya yang diperlukan tanggung jawab dan pendokumentasian pencatatan. Nah, yang terakhir ada keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses, dana, atau aktivitas lainnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Adit Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Nadia. Yang selanjutnya pengembangan peralatan atau tool manajemen risiko. Dalam perkembangan peralatan manajemen risiko, sudah banyak alat dan teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu manajemen risiko, seperti yang pertama, checklist. Checklist analisis merupakan salah satu dari banyak alat dan teknik yang tersedia dalam mengidentifikasi risiko yang digunakan dalam manajemen proyek. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan proyek. Analisis checklist menyediakan cara dalam menentukan risiko yang terlibat dalam rencana manajemen proyek tertentu. Biasanya juga dikembangkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proyek sebelumnya yang serupa dengan informasi terkini dari sumber informasi lainnya. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan tingkat terendah risk breakdown struktur atau RBS sebagai daftar checklist. Yang kedua, diagram analisis pohon kesalahan atau found tree analysis. Found tree analysis merupakan sebuah analytical tool yang menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari sistem. Teknik ini berguna mendeskripsikan dan menilai kejadian di dalam sistem. FTA atau Found Tree Analysis menggunakan dua simbol utama yang disebut event dan gate. Ada 3 tipe dalam event, yaitu yang pertama primary event. Primary event itu adalah sebuah tahap dalam proses penggunaan produk yang mungkin saat gagal. Sebagai contoh, saat memasukkan kunci ke dalam gembok, kunci tersebut mungkin gagal untuk pas atau sesuai dengan gembok. Yang kedua itu intermediate event. Intermediate event itu adalah hasil dari kombinasi kesalahan-kesalahan. Beberapa di antaranya mungkin primary event. Intermediate event ini ditempatkan di tengah-tengah sebuah found tree. Terus yang ketiga itu ada expanded event. Expanded event itu membutuhkan sebuah found tree yang terpisah dikarenakan kompleksitasnya. Untuk found tree yang baru ini, expanded event adalah
underside event dan diletakkan pada bagian atas foundry. Selanjutnya, yang ketiga future wheel atau roda masa depan. Itu adalah metode untuk visualisasi grafis dari konsekuensi masa depan langsung dan tidak langsung dari perubahan atau perkembangan tertentu. Untuk memulai roda berjangka, istilah sentral yang menjelaskan perubahan yang akan dievaluasi di tempat di tengah halaman atau area gambar. Kemudian peristiwa atau konsekuensi yang mengikuti langsung dari perkembangan itu ditempatkan di sekitarnya. Selanjutnya, konsekuensi tidak langsung dari konsekuensi langsung ditempatkan di sekitar konsekuensi tingkat pertama. Istilahnya dapat dihubungkan sebagai node di pohon atau bahkan di web. Tingkat akan sering ditandai dengan lingkaran konsentris. Roda berjangka biasanya juga digunakan untuk mengatur pemikiran tentang perkembangan atau tren masa depan. Dengan begitu, mungkin dapat dikumpulkan dan diletakkan secara terstruktur. Yang selanjutnya adalah Pareto chart atau diagram Pareto. Diagram Pareto itu merupakan salah satu tool dari QC 7 tools yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya diagram Pareto ini adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mungkin mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik ditunjukkan dalam batang grafik tertinggi atau yang paling kiri hingga grafik terendah atau yang paling kanan. Dalam aplikasinya, diagram Pareto sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Sebelum membuat sebuah diagram Pareto, data yang berhubungan dengan masalah atau kejadian yang ingin kita analisis harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pada umumnya, alat ini yang sering digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan check sheet atau lembaran periksa. Yang terakhir itu ada program decision process chart atau PDPC. Ini adalah alat yang dapat membantu menemukan cara untuk merencanakan atau langkah atau prosedur dengan berfokus pada hambatan yang mungkin akan terjadi dalam proses untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan pemikiran melalui semua hambatan dalam proses, mereka dapat menentukan cara untuk menghilangkan semua hambatan yang mungkin timbul di masa depan. Serupa dengan dukungan yang tersedia untuk rencana tindakan darurat, untuk perubahan atau ketidakpastian yang akan berlangsung setiap saat. Tujuan dari proses keputusan program chart atau PDPC adalah untuk mengembangkan kontingensi dan mengatasi kegagalan yang mungkin atau masalah yang dapat terjadi sewaktu melaksanakan tindakan khusus yang tercantum dalam rencana. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulia Aprianti ingin melanjutkan presentasi dari Adit, yaitu tentang penggunaan derivatif dalam manajemen risiko finansial. Di sini derivatif sendiri yaitu suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memperoleh nilainya dari pergerakan harga, nilai tukar valuta asing atau suku bunga dari instrumen keuangan atau aktiva yang mendasar. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif ini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset komoditinya yang disajikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Adapun nilai di masa yang akan datang, objek yang akan diperdagangkan tersebut
sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya, yaitu ada di spot market. Instrumen derivatif ini sebagai invest baru di pasar modal yang nilainya sangat diperhatikan, yang bersifat kontingent. Pasar derivatif ini berbeda dengan pasar aset. Pasar derivatif yaitu merupakan pasar dengan instrumen kontrak yang kerja ditentukan oleh bagaimana kinerjanya instrumen atau aset. Seperti kontrak kebanyakan derivatif yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Di sini juga ada beberapa jenis dari penggunaan derivatif, yaitu ada swap, forward, future, dan opsi. Swap sendiri yaitu adalah suatu kontrak di mana dua buah pihak sepakat untuk menukar pembayaran di masa depan berdasarkan pergerakan harga atau tingkat yang disepakati. Jenis yang umum dari swap ini adalah swap suku bunga. Dalam interest rate swap, kedua belah pihak sepakat untuk menukar pembayaran bunga untuk di masa depan, atau sepakat untuk menukar suatu jumlah wilayah tertentu. Biasanya dalam sekelompok pembayaran bunga adalah berdasarkan suku bunga, sedangkan yang lain kan berdasarkan suku variabel. Yang kedua yaitu ada forward, yaitu suatu kontrak perjanjian antara kedua belah pihak untuk mempertukarkan suatu jumlah tertentu dari komoditas surat seperti surat-surat berharga atau valuta asing pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga itu di situ ada futur, yaitu suatu kontrak yang diperdagangkan di suatu bursa yang mengizinkan suatu perusahaan untuk membeli atau menjual sejumlah komoditas tertentu atau surat-surat berharga, keuangan pada harga tertentu, pada tanggal tertentu, pada masa yang akan datang. Yang keempat itu ada opsi, yaitu suatu opsi atau suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya dan bukan kewajiban untuk membeli atau membeli suatu aktiva pada harga tertentu. Opsi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada opsi beli dan opsi jual. Opsi beli memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aktiva pada harga tertentu, sedangkan opsi jual memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual suatu aktiva pada harga tertentu. Sebagai pertukaran untuk hak yang melekat pada opsi, maka pemegang opsi membayar sejumlah uang di muka kepada pihak lain dalam transaksi yang disebut sebagai penerbit opsi. Di sini juga ada lindung nilai hedging, yaitu strategi yang digunakan untuk melindungi nilai dan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan kerugian yang terjadi akibat resiko-resiko yang ada. Prinsip dasar hedging sendiri yaitu untuk menutupi kerugian yang timbul pada posisi aset awal pada keuntungan dari posisi instrumen hedging. Hedger hanya memegang sejumlah aset awal. Setelah melakukan hedging, hedger memegang sejumlah awal dan sejumlah aset instrumen hedging. Portofolio yang terdiri atas aset awal dan sejumlah instrumen hedgingnya disebut sebagai portofolio hedging. Portofolio hedging ini mempunyai resiko yang lebih rendah daripada resiko aset awal. Dalam kontrak hedging ini ada pengusaha yang ingin melindungi bisnisnya dari gejolak dan resiko nilai tukar akan membuat kontrak dengan bank mampu melindungi resikonya. Dan untuk melindungi resiko tersebut, pengusaha akan membayar premi yang diminta. Hedging ini memberikan beberapa keuntungan ekonomis baik untuk pihak produsen, tarikan, prosesor, dan ekspor maupun konsumen. Yang track hedging ini merupakan sarana untuk mengurangi atau menimbangkan resiko harga apabila terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari kami. Itu saja materi yang akan kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.